Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas pelajaran investasi legendaris dari seorang investor hebat bernama Peter Lynch. Beliau adalah manajer dari Magellan Fund di Fidelity dan berhasil mengalahkan pasar selama lebih dari 1 dekade. Buku yang ditulisnya, One Up on Wall Street, jadi salah satu bacaan wajib bagi para investor, baik pemula maupun profesional. Yuk kita bahas poin-poin pentingnya dan pelajari cara berpikir Peter Lynch dalam memilih saham. Bagian 1, keunggulan investor kecil. Pertama, kita bahas soal keunggulan investor kecil dibanding institusi besar. Menurut Peter Lynch, investor individu punya keunggulan unik. Kenapa? Karena investor kecil bisa 1. Fokus pada perusahaan kecil yang belum dilirik institusi. 2. Tidak terikat regulasi ketat seperti dana besar. 3. Bisa mengambil keputusan cepat tanpa harus melalui birokrasi. Contoh kisah nyata, pada akhir tahun 80-an, seorang pegawai apotek di Ohio menyadari bahwa produk vitamin dari perusahaan kecil lokal terus meningkat penjualannya. Tanpa banyak analisa rumit, ia membeli saham perusahaan itu. 5 tahun kemudian, perusahaan itu diakuisisi oleh perusahaan besar dan harga sahamnya melonjak lebih dari 10 kali lipat. Bagian 2, riset langsung di lapangan atau scuttlebutt. Peter Lynch menyarankan agar investor tidak hanya mengandalkan laporan keuangan. Lakukan yang disebut scuttlebutt research atau riset langsung. Artinya, amati bisnis di sekitar kita. Apa yang dipakai orang-orang? Apa yang dibeli konsumen? Di awal 2010-an, seorang ibu rumah tangga menyadari bahwa anak-anaknya dan teman-temannya mulai beralih dari mainan konvensional ke Roblox. Ia mulai menyelidiki lebih lanjut dan memutuskan membeli saham Roblox bahkan sebelum perusahaan itu go public. Saat akhirnya IPO, nilainya langsung melambung tinggi. Bagian 3, tidak ada pemaksaan menjual. Investor kecil tidak punya tekanan untuk menjual seperti manajer dana besar. Manajer institusi sering terpaksa menjual saham karena tekanan dari klien, regulasi, atau aturan internal. Sebaliknya, investor individu bebas memegang saham selama yang mereka mau. Seseorang membeli saham Apple di tahun 2005 karena ia percaya pada produk dan ekosistemnya. Sementara banyak fund manager menjual saham Apple di masa krisis 2008, ia justru menambah investasinya. Hasilnya, ia bisa pensiun lebih cepat dari teman-temannya berkat saham tersebut. Bagian 4, pilih perusahaan sederhana. Peter Lynch menyarankan, pilih perusahaan yang bisnisnya bisa dimengerti. Semakin sederhana bisnisnya, semakin mudah pula dipahami kinerjanya. Contohnya seperti restoran cepat saji, toko bahan bangunan, atau perusahaan pakaian. Di tahun 2012, seorang investor muda di Jakarta sering makan di restoran ayam geprek yang selalu ramai. Ia kemudian menelusuri bahwa restoran itu ternyata bagian dari perusahaan yang sudah IPO. Ia membeli sahamnya dan dalam waktu 3 tahun nilai investasinya naik 3 kali lipat. Bagian 5, gunakan 2-minute drill. Peter Lynch mengatakan, setiap investor harus bisa menjelaskan alasan beli saham dalam 2 menit. Jika tidak bisa menjelaskan dengan jelas dan sederhana, kemungkinan besar kamu belum paham bisnisnya. Seorang mahasiswa investasi di Bandung pernah ditanya kenapa membeli saham Unilever. Ia menjawab, saya pakai produknya setiap hari. Orang tua saya juga. Brandnya kuat dan selalu untung. Penjelasan sederhana, tapi itu adalah inti dari strategi Peter Lynch. Bagian 6, perhatikan kepemilikan institusi. Lynch lebih suka perusahaan yang belum terlalu banyak dimiliki institusi besar. Karena saat institusi masuk nanti, harga saham biasanya ikut naik.
Di awal tahun 2000, seorang guru di Semarang menemukan perusahaan teknologi kecil yang produknya mulai digunakan oleh banyak sekolah. Sahamnya belum dimiliki oleh dana besar. Setelah 5 tahun, ketika institusi mulai masuk, harga sahamnya naik drastis. Bagian 7. Kapan beli dan jual saham? Peter Lynch punya konsep 4 stages of cocktail party yang lucu tapi tepat. Tahap 1, orang tidak tertarik. Tahap 2, mulai penasaran. Tahap 3, semua mulai membeli. Tahap 4, semua jadi ahli. Itulah saat untuk menjual. Kebanyakan orang membeli di tahap 3 dan 4 dan terlambat. Contoh kisah nyata. Seseorang membeli saham Bitcoin di tahap 1 saat belum populer. Ketika semua orang mulai bicara tentang kripto di sosial media, ia mulai menjual bertahap. Sementara yang membeli di puncak harga justru mengalami kerugian besar. Bagian 8. Posisi menjual. Peter Lynch menjual saham ketika alasan dia membelinya sudah tidak berlaku lagi. Bukan karena harga turun, tapi karena bisnisnya berubah. Seorang investor membeli saham perusahaan retail karena pertumbuhan gerainya stabil dan manajemennya bagus. Tapi 2 tahun kemudian, manajemen berubah dan pertumbuhannya stagnan. Ia menjual sahamnya walau harganya belum naik banyak. Ternyata setahun setelahnya, perusahaan itu merugi besar. Bagian 9. 6 kategori saham versi Peter Lynch. Peter Lynch membagi saham menjadi 6 kategori. 1. Kategori slow growers. Ini adalah perusahaan yang tumbuh sangat lambat. Biasanya adalah perusahaan mapan yang membagikan dividen tinggi, tetapi pertumbuhan bisnisnya sudah jenuh. Contohnya adalah Coca-Cola. Alasannya karena Coca-Cola telah menjadi brand global selama puluhan tahun. Pertumbuhannya lambat, tapi stabil, dan memberikan dividen yang konsisten bagi investornya. 2. Kategori stalwarts. Ini adalah perusahaan cukup besar yang masih tumbuh, walau tidak terlalu cepat. Mereka punya brand kuat dan neraca keuangan sehat. Contohnya adalah Johnson & Johnson. Alasannya, karena Johnson & Johnson memiliki banyak lini bisnis di bidang kesehatan dan farmasi, dengan pertumbuhan stabil dan produk yang dibutuhkan sepanjang waktu. 3. Kategori fast growers. Ini adalah bintang pertumbuhan. Perusahaan ini tumbuh sangat cepat, biasanya karena sedang naik daun atau baru masuk pasar. Contohnya adalah Nvidia. Alasannya karena Nvidia mengalami pertumbuhan pesat berkat dominasi mereka di pasar chip grafis dan AI. Namun, saham seperti ini juga punya risiko fluktuasi tinggi. 4. Kategori cyclicals. Perusahaan ini naik turun tergantung siklus ekonomi. Contohnya adalah Ford Motor Company. Alasannya karena bisnis otomotif sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dan kondisi makroekonomi. Saat ekonomi lesu, penjualan mobil bisa menurun drastis. 5. Kategori turnarounds. Ini adalah perusahaan yang sedang bermasalah, tapi punya potensi bangkit. Contohnya adalah American Airlines. Alasannya karena American Airlines sempat terpuruk saat pandemi, tapi berpotensi bangkit setelah pemulihan sektor perjalanan. Ini termasuk saham berisiko tinggi, tapi juga bisa menghasilkan keuntungan besar jika berhasil. 6. Kategori asset plays. Ini adalah perusahaan yang punya aset tersembunyi yang belum dihargai pasar, seperti tanah, paten, atau anak usaha yang menguntungkan. Contohnya adalah Brookfield Asset Management. Alasannya karena Brookfield memiliki properti dan infrastruktur bernilai tinggi yang belum sepenuhnya tercermin dalam harga sahamnya. Ada seorang investor membeli saham sebuah perusahaan properti kecil karena tanah yang dimilikinya undervalued. Ia termasuk kategori asset play. Beberapa tahun kemudian, ketika tanah tersebut dikembangkan, sahamnya melonjak 3 kali lipat. Itulah prinsip-prinsip penting dari Peter Lynch dalam buku One Up on Wall Street. Ingat, sebagai investor kecil, kita punya keunggulan yang besar. Gunakan mata, telinga, dan logika. Amati sekitar kita,
dan investasikan dengan bijak. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.